Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ricky, dan di video kali ini kita akan lanjut tutorial kita seputar kode igniter. Nah, jika di video sebelumnya teman-teman sudah belajar bagaimana cara menginstal kode igniter dan menampilkan database dengan kode igniter, nah di video kali ini kita akan coba untuk insert data tersebut dan memasukkannya ke dalam database. Nah, sebelumnya kita sudah punya database dengan nama DB Toko dan nama tabelnya TBL Barang. Dan kita sudah menampilkannya dalam bentuk view di kode igniter. Nah, sekarang kita akan buat sebuah view baru, tapi sebelumnya kita akan buat functionnya terlebih dahulu. Kita buat sini public function, namanya input data. Oke, sekarang kita akan load view tersebut dengan cara this load view. Load view, kemudian nama view-nya apa? Input data. Kemudian sebelah sini boleh kita hapus saja, karena nggak kita pakai. Oke, kita simpan. Sekarang kita akan buat view-nya di folder view, kita klik kanan, new file, kita buat sini input data. Pastikan nama ini sama dengan nama yang ada di controller. Yang ada di controller ini, nah input data. Kita save. Jika udah kesimpan, sekarang kita buat struktur HTML-nya. Titelnya kita buat input data barang. Kemudian di bagian body kita buat from. Kita buat sini field set. Kemudian kita buat sini legend. Data kok datang sih? Data barang. Dah, kemudian kita buat di dalam field set ini ada sebuah tabel. Oh, kok titel lagi? Table. Oke. Dalam tabel ada TR dan TD. Sini nama barang. Di bawah nama barang itu ada inputannya. Tipenya teks dan name-nya itu nama barang tersebut. Jadi untuk mempersingkat kita copy dari TR pembuka dan TR penutup sebanyak 2 kali. Karena kita ada 3. Habis nama ada harga dan jenis ya, atau jenis dan harga. Jenis dan harga. Name-nya kita ganti juga jadi jenis. Di sini juga kita ganti jadi harga. Dan sini menjadi harga. Nah, untuk kode igniter sendiri kita bisa menggunakan controller, kita bisa menggunakan function from open. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa buka di user guide dari kode igniter. Kemudian cari di bagian pencariannya itu from open. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dan untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di sini jika di PHP native itu from method post sekian actionnya, tapi kalau di kode igniter bisa pakai from open, kemudian di sini actionnya kemana. Nah, di sini ya actionnya kemana. Tapi sebelumnya kita harus atur helpernya. Helpernya kita panggil helpernya itu si from. Nah, kita panggil helpernya itu dari autoload aja. Autoload, kita berangkat ke helper, kita tambahin di sini from. Oke, kemudian di input data kita ganti di sini. Teman-teman bisa lihat di sini mana tadi ya? Nih, echo from open. Berarti kita bisa buat seperti ini. Tanda sama dengan itu adalah pengganti dari echo ya. Sini from open, dia akan pergi kemana? Dia akan pergi ke input data aja deh. Oke, kita save. Kita refresh lagi bagian view-nya. Kita buka input data. Nah, ini udah ada. Buttonnya belum ada nih. Ke bagian input data, buttonnya belum ada. Tambahin satu lagi TR-nya. Sini kita bisa kosongin aja. Kemudian sini tipenya itu submit. Name-nya itu kirim. Ya, submit aja deh. Submit. Oke, save. Ups, di sini bukan input data ya, karena di sini input data itu function. Sedangkan nama controllernya data. Berarti harus nama controller dulu.
data sebagai nama controller, slash nama fungsinya itu input data. Oke, simpan. Kita refresh kembali. Nah, apa sih yang terjadi ketika disubmit? Ya nggak ada, karena dia kan balik lagi. Di sini kan perintahnya seperti itu. Nah, di mana nih? Nah, nih. Ketika disubmit, dia buka ke input data. Di input data apa sih isinya? Kan cuma ini. Tapi kalau misalnya kita buat function baru lagi, public function pesan, contoh aja nih, echo data dikirim. Kita akan pergi ke pesan, berarti data slash pesan. Ketika disubmit, dia akan pasti bakalan nampilkan pesan yang ada di function pesan. Bagaimana caranya? Ya seperti ini, kita submit aja. Nah, dia berhasil seperti itu. Itulah fungsi dari from open yang ada di from helper yang ada di kode igniter. Nah, sekarang kita juga akan mengaktifkan satu library lagi, namanya itu from validation. Ini boleh kita hapus karena kita nggak bakalan gunakan itu. Kita bakalan gunakan from validation untuk mengantisipasi data yang kosong. Jadi wajib diisi datanya. Di sini kita aktifkan constructor terlebih dahulu. Kemudian kita load library, namanya itu from validation. Validation. Config-nya kita hapus aja dulu. Oke, kita save. Sekarang ini kita boleh hapus saja. Sekarang kita akan set dulu. Kita akan set role dari from validation. Caranya from validation set role. Nah, maksudnya apa? Pertama itu barang kan teman-teman. Di sini kita bisa lihat. Pertama itu nama. Oh, nama, bukan barang. Nama. Di sini fieldnya lagi nama, labelnya. Trim, required, min language, min lex-nya nggak usah, sampai dia required aja. Artinya wajib diisi. Nah, kita copy aja ini lagi. Kita pastikan sampai 3. Karena ada 3 kolom yang wajib diisi, nama, kemudian ada jenis dan harga. Itu adalah yang wajib diisi. Jenis, harga. Nah, sekarang kita lakukan kondisinya. From validation run sama dengan false. Ketika dia false, maka dia akan balik lagi ke view. Load view. Nama view-nya apa tadi? Input data. Ini kok ada sih? Salah tadi ya. Nah, ini kita hapus saja. Tapi jika berhasil, maka kita akan ambilkan pesan. Echo data akan dikirim. Oke. Kita akan coba ya. Kita refresh. Kita submit. Dia masih ke sini, tapi jika kita isi asal aja, submit. Nah, data akan dikirim. Dia tetap di input data. Oke, balik lagi guys. Sekarang kita kan perlu tahu itu yang errornya mana gitu. Karena teman-teman bisa buat di bawahnya lagi, di bagian mana ya? Di sini aja deh. Di bagian sini kita buat span. Di sini kita buat seperti ini. From error. Namanya apa? From error CS nama. Salah, from error terus nama. Kita tutup. Ini kita copy lagi nih dari span. Oh, kita gini aja dulu, kita save aja. Kita coba refresh input datanya. Soalnya kita nggak isi, submit aja. Nah, the name field is required. Sekarang ini kurang rapi nih, gimana ya? Biar dia lebih rapi, kita bisa buat dia itu kita buat satu aja deh. Kita buat di sini aja, satu aja. Kita buat ini titik. Kita buat di sini. From error nama. Di sini ya nama aja. Kita buat pesan. Oke.
Oh ya, nama aja deh, nama aja. Oke, berarti ketika namanya belum diisi, dia akan menampilkan the name is required gitu di bagian bawahnya. Sekarang jika dia diisi, maka dia menampilkan pesan data akan dikirim. Oke, tapi kan dia belum berhasil memasukkan ke dalam database. Sekarang kita akan tarik data mereka yang ada di inputan, tapi kita bisa pastikan dengan cara STIS input post. Kita akan pastikan dulu datanya itu apa, baru kita vardam sdata. Sini kita lupa membuat sdata juga. Oke, kita dirikan. Nah, kita akan coba submit. Nah, inilah datanya. Ada array. Data inilah yang nanti akan kita insert ke bagian database. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Kita harus buat array juga. Sdata sama dengan dalam bentuk array. Biar rapi, kita majukan ke depan. Ini kita balik dulu ke sini. Oke, di sini kita buat seperti ini. Ada barang ya di bagian sini, ya. Nama. Di sini nama juga. Nama. Kok barang sih? Nama. Oke. STIS input post, ngambil dari si nama. Kemudian ini kita koma. Lanjut lagi, habis nama ada harga. STIS input post, sini ada harga, koma, ada jenis dulu baru harga ya. Biar rapi, kita copy aja gini, kita ganti nanti jadi jenis. Nah, kita udah kita tarik nih inputan dari setiap field, inputan dari setiap input ini ke dalam bentuk array, yaitu namanya sdata. Sekarang kita akan insert mereka dengan cara STIS db insert. Begini aja. Oke, db insert. Nama tabelnya tabel barang. Kemudian datanya itu ngambil dari variabel data. Nah, jika ini udah berhasil, kita akan redirect. Kita akan redirect ke data. Kita akan redirect dia ke bagian view data si index. Oke, kita save. Sekarang kita coba. Kita isi nama barangnya itu sini apa ya? Bimoli, minyak, makan, jenis barang, bumbu apa ya? Dapur aja lah, entah apalah. Harga barangnya itu 10.000. Kita submit. Oops, ada yang error ini di line 25. Kita cek dulu line 25 apa ini. Sdata space. Harusnya benar ya. Harusnya ini benar nih. Sdata hapus string. Oh ya, ini salah teman-teman, tanda panahnya kurang. Oke, dia kan array. Oke, balik lagi deh. Nyamakan, kita submit. Ups, ada lagi yang error nih. Call to unified function redirect. Ya, redirect ini belum kita aktifkan lagi di autoload. Di autoload kita buat helpernya URL. URL. Oke, kita save di bagian autoload dan helper ya. Balik lagi, kita submit. Boom, sekarang udah berhasil. Tapi ada 2 yang masuk. Mungkin karena kebanyakan kita buat tadi ya. Nah, kita buat di tabel ini di bagian view data. Mana ini view? Kita buat
tombolnya biar bisa nge-input. Ref sini input barang, dia kemana? Kita buat aja gini, paste URL ke data.input/input. Oke, save. Kita refresh. Ketika di input barang, oh bukan input ya, input data. Oke, kembali lagi, refresh. Ketika dia klik input data, nah dia balik sini. Sekarang kita tambahkan lagi satu tombol di atas gitu untuk yang si input datanya. Kita buat sini data barang, di sini slash data aja. Kita refresh di sini, data barang, balik ke sini ke barang, input barang, kita masukkan lagi satu lagi, misalnya ini brokoli, jenis barang. Brokoli kan nggak barang guys, kita buat sini timbangan aja, timbangan, jenis barang alat berat, kemudian harganya 70.000, submit. Oke, dia udah masuk timbangan dan alat berat dan harganya 70.000. Ya mungkin gitu aja tutorial kali ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, silahkan like dan subscribe channel ini, karena kedepannya bakalan banyak info menarik dan tutorial yang bakal kita bagikan. See you next video.